Halo, menjual-jual manbata Krina, Kempu Jambur Buhara. Salam sejahtera, sehat-sehat kita semua ya. Hari ini juga kita sama-sama semua dalam grup saya lihat udah banyak sekali komunikasi-komunikasi yang dari dulu mungkin nggak pernah seperti itu. Jadi sekarang kita sangat beruntung sekali punya grup ini. Sehingga yang lama-lama yang tidak pernah kenal lagi kita udah kenal. Nah sekarang ini yang penting setelah kenal ini ya jangan sampai hanya sebatas kita ada di grup tapi tidak pernah ngomong, harus ngobrol supaya kalau yang nggak kenal jadi kenal, karena kita masih banyak ini yang nggak kenal walaupun Kempu Jambur Buhara semua. Jadi saya berharap semua ngobrol ya nggak usah terlalu panjang pun nggak apa-apa, tapi namanya juga saudara sama Kempu Jambur Buhara, jadi wajar-wajar saja apapun kita bisa omongin di situ ya, bercanda, marah-marah boleh, apalagi berukaro ya. Kalau berukaro kalau nggak marah ya dari sakit perut dia atau pusing. Nah itu mendingan suruh aja dia marah-marah, kita dengerin aja. Nah nanti kalau selesai dia marah kita marahin lagi gitu. Nah, baru berukaro kan harus begitu memang ya. Jadi saya rindu kita semua di dalam Jambur Buhara ini, Kempu Jambur Buhara ini. Jadi selain dari perkumpulan kita ini sudah bagus gini, cuman kita juga harus bangun juga kerohanian kita supaya bagus. Ya, supaya apa? Apapun yang kita lakukan seperti yang kemarin saya bilang itu ya, kehidupan kita kan bukan hanya untuk dunia ini. Ya, kita hanya sementara di sini. Jadi kita harus mempersiapkan juga, karena yang nanti kita tuju itu tidak bisa ukurannya atau standarnya standar dunia. Yang kita tuju nanti itu ukurannya ukuran kerohanian. Nah, apakah kita punya kerohanian yang masuk standar atau tidak? Nah, ini makanya selagi ada waktu kita dengan kesempatan yang memang kita bisa sama-sama seperti ini di dalam satu grup anak Kempu Jamburu Buhara ini. Nah, ini sangat baik sekali kita juga membangun kerohanian di samping bangun persaudaraan. Nah, jadi saya minta maaf ya kalau saya bagikan renungan ini. Jangan berpikir negatif ya, jangan berpikir negatif. Saya bagikan renungan ini untuk kita sama-sama lebih memahami lagi ya apa yang seharusnya sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, seperti apa sebenarnya mereka atau manusia itu hidup, sehingga apa nanti yang dilakukan untuk kehidupan selama di bumi itu akan berguna bagi hidup yang akan datang. Nah ini yang penting, makanya kita juga membangun kerohanian kita bersama-sama, karena saya rindu kita sama-sama di dalam kerajaan surga biar kita nanti kumpul lagi Kempu Jambur Buhara di dalam kerajaan surga. Nah, jadi nanti Kalimbubu ya tetap Kalimbubu lah, nggak apa-apa ya. Kalau kami anak beru ini ya tetap anak beru, sekali-sekali nanti ya anak beru juga bisa santai-santai kan. Kalau anak beru kerja terus kan capek juga. Sekali-sekali Kalimbubu juga lah yang kerja. Maaf jadi anak beru. Nah itu saudaraku sekalian, ini yang menjadi kerinduan saya. Jadi ada baiknya apa yang saya ketahui, apa yang saya rasakan ya dengan perjalanan kehidupan di dalam kerohanian saya juga saya mau bagikan kepada kakak-kakak, abang-abang, ya semualah kepada kita semua. Jadi harap maklum, dan saya berharap ya, saya berharap didengarkan aja karena ini pasti ada gunanya. Dan buka hati, jangan dikeraskan hati. Memang untuk mendengarkan kebenaran itu kita pasti ada pergumulan di dalam hati, di dalam pikiran. Karena pekerjaan iblis memang begitu. Kalau ada sistu kebenaran ya, pasti itu sudah ada, pasti ada gangguan dari si jahat, dari kuasa-kuasa dunia, kuasa-kuasa iblis. Pasti dia bilang, ah ngapain, udah tahu, kadang begitu. Nah nggak usah dengerin, ah ini yang penting yang lain lah, ini ngapain, besok juga di gereja juga bisa dengerin kok. Nah bisa seperti itu. Jadi banyak hal yang mempengaruhi kita supaya kita kerohanian gitu biar suam-suam kuku saja. Tapi kita diperintahkan Tuhan tidak boleh suam-suam kuku. Kalau suam-suam kuku kita dimuntahkan.
tidak berkenan. Makanya kemarin saya bilang, kalau hitam hitam, kalau putih putih, jangan abu-abu. Nah, saudara sekalian, hari ini saya rindu kita mengetahui mengenai kehidupan manusia melalui roh, jiwa, dan tubuh. Ini penting sekali. Ya, kenapa penting? Karena memang manusia ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jadi kalau kita memahami ini, maka nanti kerohanian kita tahu perkembangannya, kehidupan kita tahu arahnya kemana. Kalau kita benar-benar sudah memahami mengenai roh, jiwa, dan tubuh. Nah, kalau di Alkitab sudah jelas dikatakan bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Kita lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan begini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, jadi jelas ya, Alkitab sudah mengatakan bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jadi kalau dari sini kita tahu 3 unsur itu. Jadi kalau ada pendapat-pendapat lain yang mengatakan bahwa manusia itu hanya terdiri dari jiwa dan tubuh saja, ya kita sudah punya dasar mengatakan bahwa itu salah. Atau kadang orang bilang ya hanya terdiri dari roh dan tubuh saja gitu. Itu sudah salah juga. Karena dasar kita adalah apa firman Tuhan katakan, itulah kebenaran. Jadi kalau kita sudah tahu itu, jadi pertanyaan begini. Kenapa kita mesti perlu mengetahui mengenai roh, jiwa, dan tubuh? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana caranya kita memahami atau mengerti mengenai roh, jiwa, dan tubuh ini? Nah, ini 2 pertanyaan ini yang akan nanti kita jelaskan, sehingga bagi kita nanti hidup ini sudah jelas, ya, tidak abu-abu lagi, jelas. Kalau kita melakukan sesuatu itu, kita udah tahu, oh ini untuk kepentingan roh atau kepentingan jiwa atau kepentingan tubuh. Nah, jadi kita sudah bisa mengukur. Kita masuk surga atau neraka pun nanti kita udah tahu, nggak perlu lagi nanti kita tunggu penghakiman gitu lah. Nah, kalau kita udah paham ini, nah makanya sebelum kita menjawab ke pertanyaan 1 dan 2 tadi, pertama yang harus kita tahu ya, sama, asal usul harus penting. Dari mana asal usulnya roh, jiwa, dan tubuh ini? Jadi jangan hanya nanti kita ambil di tengahnya, terus kita tidak tahu latar belakangnya, tidak tahu asal usulnya. Nah, kita pun kenapa bisa ada kempu jambur buhara? Karena kita tahu asal usul kita. Kita telusuri sehingga bisa apa? Nyambung dia. Oh, ini kempu semua nih. Nah, ini anak umpamanya. Nah, ini cicit. Nah, ini karena apa? Kita telusuri asal usul. Sehingga kita tidak heran kenapa dia jadi kempu, kenapa dia jadi cicit, kenapa dia jadi anak. Karena kita sudah telusuri semua. Nah, demikian juga di sini. Ya, mengapa kita harus belajar roh, jiwa, dan tubuh? Nah, karena nanti kita harus tahu itu fungsi masing-masing. Terus kita harus menelusuri bagaimana terjadinya. Dari mana dulu ada roh? Dari mana dulu ada tubuh? Dari mana ada jiwa? Gitu loh. Nah, ini yang harus saya jelaskan satu-satu. Sehingga nanti ini bisa kita setiap hari merenungkan. Nanti kita akan belajar satu persatu. Tidak mungkin saya kasih tahu semua di sini. Karena kalau semua di sini, ya 1 hari pun nggak selesai. Ya, setiap hari aja kalau kita pelajari ini bisa sampai berbulan-bulan baru kita paham secara terperinci. Tapi saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita sehingga dia bisa memberikan hikmat pengetahuan bagi kita untuk memahaminya. Nah, kembali lagi ya, kita coba telusuri dulu dari mana terbentuknya roh, jiwa, dan tubuh manusia itu. Kita kembali kepada awal penciptaan manusia. Kita lihat di Kejadian 2 ayat 7 dikatakan begini. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Luar biasa saudara. Kalau kita mau lihat cara pembentukan manusia itu sangat luar biasa sekali. Karena dari sini kita lihat ya, Allah membentuk manusia dengan debu tanah. Berarti tubuh. Ya, ingat itu tubuh. Terus dikatakan tadi, dia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nah, menghembuskan nafas hidup ke dalam tanah yang tadi sudah dibentuk. Sehingga terjadi makhluk yang hidup. Jadi Allah menghembus nafas hidup, itulah roh manusia. Ya, dia hembuskan nafas hidup, itulah jadi roh manusia.
Nah, begitu roh atau nafas hidup yang dihembuskan Allah itu ketemu sama dengan tubuh, ya tanah, maka terbentuklah yang namanya makhluk hidup. Makhluk yang hidup itu itulah fungsi jiwa. Itulah jiwa. Jadi sekarang jelas, ya, jelas. Tiga unsur tadi itu udah jelas dari mana datangnya. Roh manusia tadi jelas dari nafas yang dihembuskan. Jiwa manusia itu perpaduan antara nafas yang dihembuskan dengan tubuh atau dengan debu tanah. Yang mana debu tanah yang dibentuk itu itulah tubuh. Makanya tubuh kita ini kembali lagi ke tanah. Nah, jadi sudah jelas saudara tiga ini. Jadi kalau sudah jelas begini, kita bisa lanjutkan. Dari sini kita lihat bahwa begitu indahnya, begitu luar biasanya manusia ini diciptakan Allah. Cuman manusia yang diciptakan seperti itu. Makanya sering dikatakan bahwa ciptaan yang paling sempurna yaitu manusia. Nah, kenapa dibilang begitu ya? Karena unsur-unsur yang tiga itu tadi yang ada di manusia. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Kalau yang ciptaan lain nggak ada. Malaikat sekalipun nggak ada. Nah, di sini kita melihat jelas bahwa jiwa itu ada, yaitu setelah Allah menghembuskan nafas hidup, yaitu roh. Itu baru terbentuk jiwa. Artinya, perpaduan roh manusia dan tubuh manusia, maka terbentuklah jiwa. Sekarang kita sudah tahu bagaimana terbentuknya asal-usul roh, jiwa, dan tubuh. Nah, kembali ke pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan pertama tadi dikatakan, kenapa kita perlu mengetahui mengenai roh, jiwa, dan tubuh? Ini pasti ada sebabnya. Makanya kita harus tahu. Pertama, ya sesuai dengan firman. Jadi segala sesuatunya itu dasar kita firman, saudara. Tidak bisa ngarang-ngarang. Nah, makanya sesuai dengan firman, kenapa kita perlu mengetahui roh, jiwa, dan tubuh ini? Pertama, karena Allah mengatakan kita harus memelihara roh, jiwa, dan tubuh tanpa cacat. Tadi di ayat firman yang tadi kita bacakan, saya baca ulang ya, biar ingat kembali. 1 Tesalonika 5 ayat 23 tadi dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi alasan pertama, karena Allah meminta kita supaya memelihara roh, jiwa, dan tubuh sempurna, ya, tidak bercacat sampai apa? Sampai akhir hidup kita, sampai Yesus datang kedua kali. Nah, ini makanya kita harus mengetahui bagaimana kita merawat sesuatu kalau kita tidak mengetahui. Nah, jadi ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita perlu mengetahui mengenai roh, jiwa, dan tubuh? Karena Allah menyuruh kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Itu nanti saudara bisa baca di Yohanes 4 ayat 23. Kalau kita mau menyembah Allah, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kita menyembah dalam roh kalau kita tidak mengetahui roh itu seperti apa? Nah, itu makanya kita penting tahu mengenai itu. Yang ketiga, kenapa kita harus mengetahui mengenai roh, jiwa, dan tubuh? Yang ketiga itu karena Allah memerintahkan kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Jadi di Ulangan 6 ayat 5 nanti bisa saudara baca, atau di Matius 22 ayat 37, Markus 12 ayat 30. Nah, ini semua memerintahkan kepada kita supaya mengasihi Dia, harus mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwamu. Nah, ada jiwa di situ. Jadi kita perlu tahu jiwa ini seperti apa. Segenap kekuatan itu ada di tubuh kita. Nah, ini tubuh juga harus kita tahu seperti apa. Nah, hal yang keempat, kenapa kita mesti tahu mengenai roh, jiwa, dan tubuh? Ya, itu karena Allah mengatakan rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Allah katakan bahwa rohlah yang memberi hidup. Jadi kita harus tahu roh itu supaya kita juga bisa memperoleh hidup. Nah, itu di Yohanes 6 ayat 63, nanti saudara bisa baca ya, Yohanes 6 ayat 63. Sekarang yang pertanyaan kedua, bagaimana kita mengetahui roh, jiwa, dan tubuh itu? Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, kita akan uraikan satu persatu ya, biar saudara-saudaraku Kempu Jambur Buhara ini ya mungkin sudah sering juga dengar beberapa di
gereja ya atau di persekutuan, tapi di sini saya mau kasih lebih detail lagi, lebih ke dalam lagi supaya kita semua ini benar-benar hidup menjadi orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus. Jadi hidup bukan asal hidup saja. Yang paling parah lagi orang Kristen atau orang percaya Tuhan mengatakan, ya udah nanti kalau udah mati kan udah selesai. Nah, ini yang berbahaya, saudaraku. Mati tidak selesai. Mati itu awal dari kekekalan. Kita mulai kekal. Kalau kita dilihat selama hidup kita itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita mati, itu bukan berarti sudah selesai. Mati kalau masuk neraka ya kekal di neraka. Itu sangat menyakitkan. Aduh, lebih baik kita tidak lahir. Saya udah bilang lebih baik kita tidak lahir. Banyak sekarang ini hamba-hamba Tuhan yang sudah bersaksi bahwa rohnya dibawa Tuhan ke neraka dan ke sorga. Mereka itu bersaksi bagaimana ngerinya di neraka itu. Ya, jadi makanya firman Tuhan itu mengatakan ya memang kalau tanganmu yang membuat engkau berdosa, lebih baik engkau potong tanganmu daripada itu yang membuat kamu masuk neraka katanya. Itu memang luar biasa di neraka itu menyakitkannya karena itu tidak habis-habisnya. Kalau kita cuma 1 minggu sakit ya mungkin masih bisa ditahan. Tapi ini selamanya saudara. Mau mati pun gak bisa lagi. Karena udah itu terakhir. Mati kita yang nanti sekarang ini akan mengarahkan kita ke neraka atau ke sorga. Nah ini makanya jangan main-main dengan hidup kita. Jangan berpikir sudahlah biar nanti kalau udah mati sudah selesai. Jangan, itu orang yang tidak mengenal Tuhan yang berbicara seperti itu. Kalau kalian tahu mengenai firman, mengenai hubungan dengan Tuhan, pasti saudara-saudaraku juga takut ya. Takut dalam arti pasti begitu berusaha untuk membenahi kehidupan ini. Ya, membenahi cara hidup kita. Nah, itu saudara yang saya perlu ingatkan sedikit ya. Jadi, roh manusia ini apa saja fungsi yang terdapat di dalamnya. Jadi kita berbicara mengenai roh, jiwa, dan tubuh. Tapi saya yakin kita nggak bisa berbicara tiga-tiganya. Hari ini saya hanya mau jelaskan mengenai roh saja dulu. Supaya bisa lebih singkat dia. Jadi tidak terlalu lama nanti untuk mendengarkan ini. Besok kita belajar mengenai jiwa. Itu sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa kalau kita belajar ini. Kenapa? Karena tahu nanti, apalagi nanti kita belajar jiwa. Jiwa ini yang sekarang hidup kita ini sekarang malah banyak karena jiwa, dipengaruhi jiwa atau yang berkuasa jiwa. Jadi ini kita nanti akan ada pola pikir yang baru kalau kita mengetahui nanti semua. Nah, jadi itu kita kembali kepada roh. Apa yang terdapat di dalam roh manusia. Jadi dalam roh manusia ini juga sama seperti manusia tadi terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, di dalam roh itu juga terdiri atas 3 bagian juga, 3 fungsi. Yaitu 1, hati nurani. Jadi roh kita ini berfungsi sebagai hati nurani. Kalau saudara tahu ada hati nurani saudara, pasti, nah itu di dalam roh. Nah, jadi hati nurani ini artinya apa? Ini membedakan suatu perkara benar atau salah, tapi tidak bersandar kepada pikiran. Tidak bersandar kepada emosi. Tidak bersandar kepada kehendak. Nah, jadi seringkali suatu perkara sudah diterima oleh akal budi, akal kita, tapi hati nurani tetap mempunyai keputusannya sendiri. Saya kasih contoh. Saudara-saudaraku mungkin banyak yang kerjanya jualan. Jualan yang di pasar, mungkin jualan yang bisa tawar-menawar lah. Nah, jualan yang tawar-menawar itu kan di pasar ya. Nah, jadi kadang begini, kita sebagai penjual, umpamanya ada satu barang yang jualan kain. Nah, jualan kain kalau harga kain itu dari supplier, kita beli umpamanya 100.000, setelah itu kita jual, kadang ada yang jual 150, ada yang jual 200 kan. Nah, pada saat orang membeli, ya, kita mungkin kalau kita jual 150, kita bilang ini 150. Kita jual. Nah, tadi kita beli dari supplier itu 100.000, kita untung 50.000 gitu. Nah, pada saat tawar menawar, orang itu mungkin menawar berapa? Ya, boleh nggak 110? Nah, ini tawaran orang kan bisa aja 110 atau 120. Nah, apa yang kita bilang? Kita bukan bilang kita nggak boleh atau bagaimana, tapi kita kadang sudah terbiasa ngomong begini. Ya, modalnya aja lebih dari itu. Pernah nggak begitu? Modalnya aja lebih dari itu, Bu, Pak. Nggak dapat lah kalau segitu.
Dari 150 dia tawar 110, kita beli 100.000. Tapi kita bilang modalnya aja lebih dari 110 tadi. Ayo. Nah, tapi setelah kita ngomong begini, dalam hati nurani kita tahu kita bohong. Kita tahu kita beli berapa, ya kan? Nah, di hati nurani kita. Nah, inilah fungsinya hati nurani ini. Makanya dari sini nanti kita tahu, oh seperti ini rupanya di hati nurani. Sehingga kita kedepannya tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan fungsi roh ini tadi, yang mana di dalamnya hati nurani. Nah ini saudara, jadi kalau sudah tahu ini besok lusa, jangan lagi berkata-kata yang sembarangan. Nah janjian umpamanya, kalau saudara janjian dengan seseorang, ya sudah ditentukan waktunya, tahu-taunya saudara masih di rumah. Terus udah diteleponin karena dia udah di tempat itu, udah di lokasi itu. Dia teleponin, Pak, Bu, udah di mana? Kami sudah di tempat ini. Oh iya, saya udah di jalan nih, sebentar lagi sampai. Padahal hati nurani saudara bilang, oh masih di rumah. Tapi mulut udah berbicara begitu, pikiran udah begitu. Nah makanya hati nurani ini dia tidak bersandar pada pikiran, dia punya kebenaran sendiri yang menyatakan benar atau salah, dan itu tidak bakal bohong karena dia fungsi roh. Roh itu tidak bisa berbohong. Nah, jadi disinilah fungsinya hati nurani. Mulai dari sekarang berarti saudara sudah tahu ya kenapa Tuhan bilang katakan iya kalau iya, tidak kalau tidak, selebihnya dari iblis. Karena jangan sampai rusak roh saudara, jangan sampai rusak yang fungsi hati nurani ini. Kalau sering-sering begitu akhirnya rusak. Makanya dibilang roh itu padam. Nah, fungsinya itu padam, yang di dalamnya ada hati nurani tadi. Nah, ini satu. Ini perlu diingat ya, ini perlu direnungkan supaya kita semua nanti tidak lagi berkata-kata hanya seenaknya kita saja dengan kesenangan pikiran, kesenangan daging. Jangan. Kalau mau hidup dengan roh, ya dipimpin oleh roh, ya harus sesuai dengan hati nurani. Nah, ini fungsi roh. Yang kedua, di dalam roh itu juga ada fungsi intuisi. Apa itu intuisi? Kalau kita lihat kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, intuisi itu dikatakan begini. Daya atau kemampuan mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari. Dia termasuk bisikan hati atau gerakan hati. Nah, dia adalah perasaan langsung dalam batin yang timbul bukan karena pikiran atau emosi. Ini intuisi. Jadi kemampuan kita untuk memahami sesuatu tanpa kita belajar. Nah, saya kasih contoh satu, yaitu mengenai Salomo. Kalau saudara ingat Salomo ya. Jadi ini sama kayak hikmat kalau dalam bahasa rohaninya. Pada saat waktu dia jadi raja, ada dua orang yang punya bayi, ibu-ibu. Bayinya ini masih bayi baru lahir. Tinggal satu rumah. Pada malam hari salah satu dari ibu ini tadi pas saat tidur menindih bayinya sehingga mati. Mereka satu rumah. Nah, terus ibu yang mati bayinya tadi karena dia tahu bayinya mati, dia ambil bayi yang tadi ibu satunya. Nah, jadilah masalah. Karena masalah sehingga dibawalah ke hadapan raja. Ibu yang tadi mati bayinya ini dia tahu sebenarnya kalau yang dia ambil itu kan bukan bayinya lagi. Nah, yang ibu yang punya bayi pun ya namanya ibunya dia pasti ada rasa kontak batin kita bilangnya dengan bayi itu. Makanya dipermasalahkan. Nah, sekarang kita lihat di sini bagaimana fungsi intuisi itu sangat-sangat melebihi dari pikiran pengetahuan, melebihi dari itu. Begitu menghadap Salomo, nggak ada saksi. Semua perkara kalau tidak ada saksi susah untuk diputuskan. Jadi kedua orang tua ini tadi, ibu-ibu ini tadi saling mengatakan itu anak saya. Sedangkan ini bayi baru lahir ya belum lagi nggak ada yang melihat. Tentu tidak bisa juga. Kalau dulu belum ada tes DNA saudara ya, belum ada tes DNA, belum ada ambil sampel darah, belum tahu. Jadi kita tidak tahu kalau nggak ada orang yang melihat. Nah pendek cerita, karena dua-duanya masih mengaku ibunya, Salomo bilang begini, ambil pedang saya katanya. Jadi diambillah pedangnya, pedang raja. Letakkan bayi itu di depan saya, biar saya potong dua. Jadi kalau dipotong dua, sebelah nanti buat ibu yang satu, satu lagi buat ibu yang satunya lagi. Nah, begitu raja bilang potong dua,
ibu yang bukan ibunya tadi, yang ngambil dari ibu yang masih hidup bayinya tadi, dia bilang gini, ya itu sangat baik, biar kami sama-sama tidak punya anak. Nah, jadi itu jawabannya. Ibu yang tadi benar-benar itu anaknya, dia bilang gini, jangan raja, jangan potong, biarlah buat dia saja bayi itu daripada mati. Nah, dari sini Salomo ya tanpa ada saksi, tanpa ada yang memberitahukan, tanpa ada yang ngaku yang mana ibu aslinya, dari sini dia dapat hikmat. Dari sinilah fungsi intuisi itu. Intuisi itu ngambil keputusan, oh rupanya ibu aslinya adalah ibu yang tidak mau dipotong anaknya tadi. Yang dia mau dibiarkan hidup itu. Oh ibu ini yang dia bilang, oh itu udah adil dipotong dua biar kami sama tidak punya anak, berarti bukan dia ibunya. Inilah fungsi intuisi itu, inilah hikmat itu, ini dari Allah. Ya, jadi maka roh ini kalau kita berhubungan terus dengan Allah, intuisi kita pun akan berkembang. Sehingga kita bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah tanpa pengetahuan. Nah ini dia saudaraku sekalian, inilah intuisi tadi. Nah sekarang satu lagi mengenai persekutuan atau penyembahan. Jadi tadi ada hati nurani, terus ada intuisi, ada persekutuan atau penyembahan. Itu di dalam roh semua. Jadi Allah hanya dapat diketahui secara langsung di dalam roh. Jadi manusia menyembah Allah semua terjadi di dalam roh. Roh dan kebenaran katanya. Karena semua hubungan kita dengan Allah itu terjadi di dalam roh. Nggak bisa terjadi dalam pikiran. Ya, itu tidak bisa nyambung dengan Allah. Jadi inilah fungsi yang ketiga. Nah, jadi hati nurani itu berkaitan dengan intuisi. Karena segala sesuatu diputuskan oleh hati nurani berdasarkan intuisi. Nah, ini dia hubungannya. Intuisi itu juga berkaitan dengan persekutuan atau penyembahan tadi. Karena melalui intuisi lah manusia bisa mengenal Allah. Allah pun memberikan wahyu, memberikan hikmat itu melalui intuisi yang tadi. Kita sudah ada contohkan tadi, Raja Salomo. Jadi ketiga fungsi roh ini tidak bisa kita pisah-pisahkan. Sama halnya, contohnya kalau saudara minum kopi susu. Kita tahu unsurnya itu ada tiga, kopi, susu, bahannya ya, kopi, susu, dan air. Kalau sebelum disatukan itu masih bisa dipisah. Tapi begitu sudah dikocok, ya sudah jadi kopi susu, apa saudara bisa bilang mana kopinya, mana susunya pisahin dulu? Nggak bisa. Nah ini juga sama seperti itu. Jadi ketiga-tiganya ini satu tidak bisa dipisahkan, tapi dia fungsinya ada masing-masing. Ya, jadi tujuan utama kita, kenapa kita menyelidiki roh, ya, mengapa kita menyelidiki roh manusia, yaitu supaya kita tahu artinya semua manusia itu punya roh yang tidak tergantung kepada pikiran atau emosi. Ya, roh itu bukan pikiran dan bukan juga emosi, ya, bukan juga keinginan. Jadi sebelum kita lahir baru, ya, dulu waktu kita dosa, fungsi roh ini padam. Kenapa? Karena kebanyakan fungsi jiwa yang diutamakan. Nah, makanya besok kita belajar jiwa, ini akan lebih seru lagi. Ya, kenapa jiwa itu bisa berkembang sehingga banyak manusia sekarang tanpa menyadari hidupnya sebenarnya bukan rohani tapi jiwani. Jadi sebelum orang lahir baru atau sebelum orang mengenal Tuhan, ya, sebelum bertobat, yaitu rohnya terbenam dalam jiwa dan fungsi kesadaran roh itu berbaur dengan jiwa. Makanya tidak bisa membedakan mana yang berasal dari jiwa, mana yang berasal dari roh. Nah, ditambah juga fungsi roh itu terhadap Allah akan hilang karena tidak hidup melalui roh, sehingga jiwa itulah yang lebih utama, maka fungsinya untuk berhubungan dengan Allah itu hilang. Makanya kita sekarang, kenapa banyak orang Kristen itu susah untuk berhubungan dengan Allah? Karena hidupnya dengan jiwa, dengan pikiran, dengan daging. Nah ini nggak bisa berhubungan dengan Allah. Jadi selama kita ada waktu, usahakan kita bisa hidup dengan roh. Nah ini yang perlu kita ingat. Kalau itu yang kita tahu, besok kita belajar jiwa. Nah jiwa ini seperti apa, itu lebih lagi banyak masalah mengenai jiwa ini. Dan kita akan tahu nanti hidup kita ini sebenarnya sudah layak atau tidak di hadapan Allah.